Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang rahmati Allah, wabil khusus para hujaz, para asatid, pengurus yayasan, pengurus masjid, Bapak dan Ibu-ibu, adik-adik yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, pada hari Sabtu ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Dan alhamdulillah kita sudah mengawalinya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat tahajud, ditutup sholat witir, kemudian melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, berzikir, dan juga alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Dan insya Allah hidup kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Itulah harapan kita, itulah cita-cita kita. Kita berada di dunia ini untuk menghimpun bekal-bekal yang banyak, menghimpun bekal untuk perjalanan yang sangat panjang dan kehidupan yang sebenarnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita yang masih berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kita sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Kita disebut sebagai ikhwanur Rasulillah, saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara itu berasal dari kata bahasa Arab akhun. Akhun untuk laki-laki, ukhtun untuk perempuan. Artinya adalah at-tadamun. Jadi akhun itu at-tadamun, menjamin. Jadi kalau kita punya saudara, nah saudara itu dijamin oleh kita. Dijamin apanya? Tidak hanya kehidupan dunia, tapi dijamin untuk keselamatan hidup di akhirat. Itulah saudara. Itulah saudara. Dan Rasulullah SAW menyatakan kita saudara. Ya, wadidtu anni, sesungguhnya aku rindu terhadap saudaraku, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara engkau ya Rasulullah? La, antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat. Siapa saudaraku itu? Mereka yang aman, mereka yang beriman. Aman bi walam yarawni. Mereka beriman kepada Allah, kepadaku, yakin kepadaku, walaupun mereka tidak melihatku. Apakah itu kita? Insya Allah. Maka pada hari ini kita menginginkan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW itu, insya Allah kita lakukan. Minimal kita bertemu kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita tidak melihat Rasulullah, tapi insya Allah nanti di akhirat kita melihatnya dengan apa? Dengan amal yang baik, dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Itulah namanya ibadah.
Ya, karena ibadah ismun jami' yuhibbullah wa yardah. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama, yang nama itu adalah seluruh perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dengan niat terlebih dahulu. Ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena insya Allah seluruh hidup kita adalah ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu ibadah. Kalau ibadah berarti apa yang kita lakukan insya Allah diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini bagaimana meraih itu? Meraih hidayah itu, meraih bahwa apa yang kita lakukan adalah ibadah. Nah, pada hari ini kita sama-sama insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita duduk di masjid ini, di Masjid Ar-Rahmah ini, untuk melihat, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan mohon maaf nanti kalaupun tidak terlalu luas, tapi kita bertahap saja. Jadi sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak memindahkan ayat sebelum mengamalkan ayat itu. Jadi pahami kemudian amalkan. Karena kalau pahami tidak diamalkan, tidak menjadi sebuah ibadah. Ya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kaji ayat Al-Qur'an dimulai yang pertama setelah surah Al-Fatihah. Urutannya kan setelah surah Al-Fatihah, yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Ya. Itu paling panjang, 286 ayat. Ibnu Umar 8 tahun baru menyelesaikan surah Al-Baqarah. 8 tahun. Umar bin Khattab 12 tahun memahami tentang surah Al-Baqarah. Ya. Nah, nanti referensi tafsirnya yang pertama adalah kitab Sofot Tafasir. Ya. Tafsir itu apa artinya? Tafsir itu apa artinya? Menjelaskan apa kandungan dari ayat itu, maksudnya apa dari ayat itu. Karena berbicara Al-Quran tidak berbicara hanya tahun-tahun yang lalu, tapi dilaksanakan sampai dengan hari ini. Karena Al-Quran itulah jawaban terhadap persoalan umat. Tidak boleh kita meragukan terhadap ayat Al-Quran. Jadi tafsirnya adalah tafsir Sofot Tafasir, kemudian tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Baik Bapak dan Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti bawa Al-Qur'annya ya, yaitu surah Al-Baqarah. Ya. Kita awali dulu dengan membacakan surah Al-Fatihah ya, dan ta'awun sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bapak dan Ibu, Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Al-Baqarah sapi betina. Hewan
yang dijadikan sebagai sembahan oleh umat Bani Israel. Sembahan oleh Bani Israel. Sembahan itu arti katanya adalah ibadah. Ibadah. Jadi umat Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam 40 hari di Bukit Tursina. Pulang Nabi Musa ke umatnya, ke Bani Israel, ternyata Bani Israel menyembah sapi, ya, menyembah sapi. Maka kurang terdengar. Oh, masya Allah. Baik. Agak beda tadi suaranya. Terdengar ya, Ibu? Masya Allah. Baik. Sampai mana tadi? Oh iya. Iya. Ada dua kata di dalam surah ini yang dijadikan sebagai sembahan. Al-ijlu, lembu. Ijlu itu lembu. Yang kedua al-baqarah, yaitu sapi. Nah, surah ini diturunkan di Madinah. Jadi sumiyatis suratul karimah suratul baqarah ihya'an li dzikri tilkal mu'jizatil bahirah allati dhaharat fi zamanil Musa al-kalim. Jadi ayat surah ini adalah mengingatkan kejadian di Nabi Musa ketika salah seorang Bani Israel terbunuh. Haitsu qutila syahsun bin Bani Israel walam ya'rifu qatilahu. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Fa'aral amra ala Musa la'allahu ya'riful qatil. Kemudian mereka mengadukan masalah ini kepada Nabi Musa. Jadi seorang Bani Israel terbunuh, kemudian tidak tahu siapa pelakunya. Maka kemudian mereka mengadukan kepada Nabi Musa. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ayya'murahum bidzibil baqarah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya untuk menyuruh mereka menyembelih sapi betina. Wa yadribul mayyita, kemudian memukulkan tulangnya ke yang terbunuh itu. Bijuz'in minha fayahya biidznillah. Maka kemudian yang terbunuh itu hidup kembali. Fayahya biidznillah. Wa yukhbiruhum 'anil qatil. Maka Allah memberitahu kepada mereka pelaku siapa yang membunuhnya. Wa takunu burhanan, ini adalah penjelasan bahwa Allah itu sangat berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Nah, itu menghidupkan yang mati, berkuasa menghidupkan kembali yang sudah meninggal. Keyakinan terhadap dihidupkan kembali setelah mati itu menjadi hal yang tidak dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk dengan sampai sekarang. Tidak yakin bahwa nanti akan dihidupkan kembali. Tidak yakin bahwa Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Maka 286 ayat ini dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah, dan bercerita juga tentang bagaimana sikap-sikap orang-orang yang tidak meyakini setelah mati akan dihidupkan kembali. Ini dasar yang pertama. Kalau manusia sudah tidak meyakini nanti akan dihidupkan kembali,
maka otomatis hidupnya hanya untuk dunia. Ini nanti menjadi materi pokok dalam seluruh ayat Al-Quran. Contoh surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ada? Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya tentang berita besar tentang kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Berselisih. Ada yakin terhadap hari kiamat. Ada juga yang menafsirkan mereka berdiskusi, berdialog tentang apakah nanti ada hari pembalasan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ingat, pasti sekali-kali tidak mereka akan mengetahui terhadap kejadian itu. Kalau manusia sudah tidak percaya nanti hari kebangkitan, tidak percaya terhadap hari balasan, hari dipertanggungjawabkan, maka hidupnya selalu berada di dalam kesesatan. Kita ada di sini karena kita yakin bahwa suatu saat nanti kita akan dihidupkan oleh Allah. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari nama surah Al-Baqarah. Nah, ini tafsirnya ya. Ya, sebentar. Keutamaannya, Masya Allah. Keutamaan surah Al-Baqarah Bapak dan Ibu. Sudah hatam surah Al-Baqarah belum? Sudah belum? Sering baca Al-Baqarah atau sering baca Yasin? Atau sering baca Al-Fatihah? Ini keutamaannya. Saya tanya Bapak dan Ibu, apakah di rumah Bapak dan Ibu sering membaca surah Al-Baqarah? Enggak Ustadz, karena terlalu banyak. Ya risikolah terlalu banyak. 286 ayat. Berapa juz Ustadz? Berapa juz Al-Baqarah itu? 2,5 juz. 1 juz itu 45 menit. Kalau Bapak baca seperti Ustadz. Ya kalau saya mungkin 1 jam. Berarti kalau 2 juz setengah berarti 2 jam 30 menit. Bisa? Bisa. Sehari semalam berapa jam? Sehari semalam berapa jam? 24 jam. 2 jam setengah saja baca surah Al-Baqarah di rumah. Bisa? Oh nggak bisa Ustaz, subuh sibuk saya. Ya kan? Pergi kantor. Nah siang aja siang. Oh siang belum datang. Berarti sore. Sore juga baru pulang. Ya udah maghrib. Maghrib sempit waktunya. Setelah isya, isanya ngantuk. Kapan yang pas baca ini? Baca Quran yang pas itu Bapak dan Ibu adalah 1/3 malam. Dan para penghafal Quran itu seperti Ustadz itu biasanya murojaah di malam hari. Lebih masuk ke dalam diri kita. Nah, setelah kita ngaji di sini, pulang baca surah Al-Baqarah. Ya, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan membaca surah Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, waktu pertemuannya sudah selesai, gitu ya. Nah, di rumah Pak Ibu, ini keutamaannya. Hadisnya Muslim, hadisnya Sahih, riwayat Abi Umamah Al-Bahili. Coba lihat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u suratal baqarati. Iqra'u suratal baqarati. Fa inna akhdaha barakatun
wa tarkaha hasratun wa la yastati'uhal batalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'u. Apa iqra'u? Bacalah. Iqra'u, bacalah. Baca tulisan kepada Ibu. Baca tulisan. Baca mushaf. Ya. Surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barakah. Kalau engkau melakukannya akan penuh berkah. Barakah. Apa berkah itu? Berkah itu apa? Ziyadatun ni'am. Semakin bertambah kenikmatan, semakin bertambah kebahagiaan, semakin bertambah kesenangan. Itu barakah. Tumbuh terus. Hidupnya penuh optimis. Kenapa? Karena 286 ayat itu berbicara tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan hukum-hukum pun adanya di surah Al-Baqarah. Bahkan tipe manusia adanya di surah Al-Baqarah. Tipe manusia. Nah, nanti di awal-awal, kalaupun tidak hari ini, ya, kita akan bahas tipe-tipe manusia menurut surah Al-Baqarah. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Ada 3 tipe manusia. 1, muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang bertakwa. 2, kafirun. Orang yang kafir. Yang ketiga, munafikun. Orang-orang munafik. Tipe manusia. 5 ayat orang takwa, 2 ayat orang-orang kafir, 13 ayat tentang orang-orang munafik. Nah, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah, mudah-mudahan. Karena kalau kita kaji ini, maka hidup kita akan lebih tentram. Maka Quran itu menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup. Allah atur semuanya. Duduk di majelis, Allah atur. Makan, Allah juga sampaikan. Di kamar mandi, Allah juga atur di situ. Setiap hidup manusia Muslim diatur oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Nah, orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan, tidak percaya terhadap hari nanti dibangkitkan, maka mereka akan hidup tidak teratur. Ya, tidak teratur. Bapak bisa membagi waktu ke sini untuk sholat, itu berarti hidupnya teratur. Dan itulah Islam. Ya. Wa tarkaha hasarah. Nah, wa tarkaha hasarah. Dan meninggalkan tidak membaca surah Al-Baqarah itu adalah hasarah, kerugian, menyesal nantinya. Ya. Wala yastati'uhal batalah, dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukan sihirnya kepada orang yang sering membaca surah Al-Baqarah. Siap ya Bapak dan Ibu ya? Insya Allah. Nah, ini ada lagi keutamaannya. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah engkau jadikan rumah itu seperti kuburan. Maqabir, seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Banyak sebetulnya hadis-hadis yang lain yang bercerita tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah. Apa isinya? Nah, ini apa isinya? Surah Al-Baqarah ini ayat yang paling panjang, yang paling banyak di dalam Al-Quran. Diturunkannya di Madinah. Jadi ada ayat-ayat atau surah di Mekah, ada di Madinah. Di Mekah itu biasa tentang tauhid. Di Madinah
itu biasa tentang hukum-hukum, penjelasan tentang rinci tentang hukum-hukum. Yang dihadapi di Mekah itu orang musyrik, orang musyrik. Yang dihadapi di Madinah orang kafir, orang munafik. Ya, maka nanti ada kisah-kisah umat yang Allah jelaskan, kalian orang mukmin jangan seperti itu, jangan seperti itu sikapnya, karena sikap seperti itu adalah bukan sikapnya orang mukmin. Nanti Allah jelaskan. Maka kisah di dalam surah Al-Baqarah banyak bercerita tentang umatnya Nabi Musa alaihi salam, tentang bagaimana umat yang disebut dengan Bani Israel. Itu nanti dijelaskan di surat ini, ya. Bercerita tentang undang-undang syariat yang dibutuhkan orang muslim dalam kehidupan masyarakat. Hukum riba ada di situ, hukum nikah ada di situ, hukum tentang rukun-rukun Islam ada di situ, sholat, zakat, puasa, haji ada di situ, semuanya lengkap dalam surah ini. Talak juga sama, pernikahan, talak, iddah dan yang lainnya, ya. Nah, yang pertama dibahas dalam surah Al-Baqarah ini yang ini. Wa qad tanawalatil ayatu fil bad'il hadithi an sifatil mu'minin wal kafirin wal munafikin. Awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang kafir, dan sifat-sifat orang munafik. Fawadhahat haqiqatul iman wa haqiqatul kufri wan nifaq limuqaranati baina ahli sa'adah wa ahli syaqa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat iman, kufur dan nifak. Ya, di awal. Di awal ini Allah jelaskan tentang hakikat iman, kufur dan nifak. Untuk apa? Allah ingin menjelaskan kepada kita akibat, ya, yang dilakukan oleh tiga sifat ini. Ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang mendapatkan kesengsaraan. Ini surah apa? Inna sa'yakum lasyatta. Surah apa? Inna sa'yakum lasyatta. Surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa inna sa'yakum. Apa artinya? Sesungguhnya aktivitas atau usaha itu berbeda-beda. Ada yang mengambil jalan yang baik, ada yang mengambil jalan yang buruk. Jalan yang baik yang diridhoi Allah, jalan yang buruk yang tidak diridhoi Allah. Jalan yang baik itulah jalannya orang-orang mukmin. Jalan orang yang buruk orang kafir dan orang munafik. Pilih yang mana? Pilih jalan orang-orang yang mukmin. Sifat-sifat orang yang bertakwa paling itu. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kita artikan ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf yang dipotong-potong. Menandakan bahwa Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu bukan buatan dari manusia. Quran itu bukan hasil pikir, hasil karya manusia. Tapi Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran dan Ibu baca Al-Quran, itu berarti membaca kalamullah. Ketika membacanya berarti kita akan mendapatkan pahala. Tidak hanya membacanya, tapi merenungi artinya dan maksudnya. Maka surah Al-Baqarah ini diawali alif lam mim agar manusia memperhatikan terhadap isi dari kalamullah itu. Jadi kalau ayat Al-Quran diawali oleh alif lam mim, alif lam ra, toha, yasin, itu muqatta'ah. Itu ada hal yang penting yang harus diperhatikan. Dan ada kejadian yang dahsyat ketika orang-orang kafir menolak terhadap firman Allah. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini seperti sumpah. Seperti sumpah. Contoh, wal asri, demi masa, wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari. Kalau ada sumpah begitu, ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah, karena manusia menolak, karena manusia lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal dengan huruf-huruf muqatta'ah. Imam At-Tabari tidak usah diterjemahkan katanya alif lam mim itu. Seperti itu saja, alif lam mim. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan, ada juga katanya mengatakan bahwa A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Jadi kalau diawali alif lam mim, alif lam ra, itu A-nya Allah. A-nya Allah. Ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan dulu ya. Alif lam mim. Zalika, itu Alkitab, itu kitab. Itu jauh atau dekat? Jauh. Kalau dekat, ini. Itu kitab. Zalikal kitab. La raiba, tidak ada keraguan. Di dalam kitab itu hudal lil muttaqin,
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai saat ini kita ragu tidak terhadap Al-Quran? Apa setengah-setengah ragunya? Disuruh sama Allah untuk membayar infak, bayar infak tidak. Disuruh oleh Allah SWT untuk bangun sepertiga malam, bangun tidak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ragu tidak? Orang yang bangun malam hari tahajud, maka Allah akan berikan dia surga maqaman mahmuda. Pertanyaannya, ragu tidak? Ragu tidak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rasulullah tertawa. Surah apa tadi? Surah Yasin ya. Surah Yasin, Rasulullah ketawa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku ketawa?" Barusan aku terima wahyu karena ada seseorang yang memprotes malaikat. Jadi di hadapan Allah dihadirkan dalam sebuah pengadilan balasan, dia menolak. Ya Allah, saya tidak melakukan hal ini. Ya Allah, saya tidak melakukan hal ini. Bi afwahihim, dengan mulutnya. Kemudian malaikat mengatakan, Bapak Ibu, Masya Allah, nanti lihat ayat tafsir ke situ ya. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke tafsir itu. Tadi berapa tahun Al-Baqarah? 8 tahun. 8 tahun baru selesai. Ibnu Umar umur 12 tahun. Sekarang bulan apa? Bulan Juli ya, tahun 2022. Tambah 8. Ya, 2030 baru selesai. Bapak Ibu, orang ini kemudian ditanya sama malaikat, kata malaikat, kamu melakukan itu fi yaumin kada, fi sa'atin kada, fi makanin kada. Kamu melakukan hal ini di hari ini, di jam ini, di tempat ini. Tidak mengaku. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya kemudian dikunci. Siapa yang bicara? Tangan. Wa tukallimuna aydihim. Apa dalam kehidupan sekarang? Tidak cukup hanya berbicara. Ragu tidak terhadap Al-Quran? Tidak. Buktikan dengan apa? Perbuatan. Karena ada orang yang ragu itu, pertama dia menolak secara afwah, tapi ada juga yang menolak secara af'al, secara perbuatan. Nah, itu tidak boleh. Orang mukmin jujur bicaranya, jujur perbuatannya, jujur juga hatinya. Itu orang mukmin. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Izin berdiri Bapak Ibu ya. Siapa yang bertakwa ini? Nah, ini tafsirnya. Lil muttaqin, siapa orang bertakwa itu? Al-Quran menafsirkan sendiri Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Alif lam mim gaib tidak? Gaib. Alif lam mim itu gaib. Artinya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuqimunas salata, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman kepada Al-Quran
yang diturunkan kepadamu dan kepada yang sebelummu, kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, wabil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka mendapatkan kebahagiaan. Ini baru terjemahannya, belum tafsirnya. Jadi ada berapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Iman kepada yang gaib. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya apa saja yang gaib itu. Yakin kepada yang tidak terlihat, yang tidak terasa. Yakin berita-berita yang akan datang, dan yakin berita-berita yang telah lalu. Itu gaib. Itu yakin. Yang kedua apa? Salat. Salat. Nanti kita jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan mendirikan salat. Karena ada juga yang musallin, fawailul lil musallin. Nanti kita akan jelaskan itu. Kemudian walladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hari ini keluarkan hartanya, Allah berikan rezekinya, tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Ya, Allah akan balas itu. Yang ke berapa? Keempat, iman kepada Al-Qur'an. Iman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, berarti mengimani terhadap rasul-rasul sebelumnya. Kalau itu, dan yang ke berapa? Yang kelima ya, kepada hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. 5, beriman kepada gaib, mendirikan salat, mengeluarkan infak, iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Mushaf Musa, Mushaf Ibrahim, dan berikutnya adalah yakin akan adanya akhirat. Itu tidak hanya di mulut, tapi dilaksanakan. Bagaimana 6 sifat itu? Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, dan kalau itu dilakukan, ada 2 yang pasti akan dapatkan, hidayah dan bahagia. Hidayah dan sukses. Hidup kita tidak boleh hanya sukses dunia saja, tapi sukses juga akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya, dan dijauhkan dari api neraka. 10 hari di bulan Dzulhijjah itu ummahatul a'malis sholihah, induknya amal soleh. Induknya amal soleh. Ada sholatnya, ada sodakohnya, ada hajinya, ada zikirnya, ada puasanya. Maka kata Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Sudah selesai itu semua, mari kalian wajib berzikir kepada Allah, wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian selalu mengingat ayah-ayahmu, selalu mengingat ibumu, keturunanmu. Ingatlah Allah. Maka pada hari ini kita melaksanakan ayat itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Demikian Bapak dan Ibu pertemuan hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita sehingga bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Pak Haji, dan mohon maaf juga jamaah sekalian atas mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan untuk disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk mengerjakan selalu banyak kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk selalu mencintaimu ya Allah, mencintai orang yang selalu mencintaimu ya Allah, dan mencintai perbuatan-perbuatan yang mendekatkan untuk mencintai kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.